Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian dan selamat sore juga untuk Pak Andi. Kami dari kelompok 4 metodologi penelitian akan membahas hasil proposal metopen kita dengan peminatan operasi dengan judul analisis model service profit chain pada kedai kopi melalui service quality perception, product quality perception, dan service product design. Oke, boleh di next. Nah, untuk anggota kelompok 4 sendiri ada 2 orang, yaitu saya sendiri, Rizky Indrita Firdayat, F02202121, dan M. Hairul Anam dengan F022084. Oke, boleh di next. Nah, bab satunya adalah pendahuluan. Next. Nah, pada bab satu ini kita membahas tentang latar belakang. Kenapa kita memilih judul tersebut, terutama local coffee shop, untuk kita bahas di penelitian ini. Nah, yang seperti kita tahu, local coffee shop sendiri di Surakarta itu cukup banyak di berbagai wilayah. Di Surakarta bisa menemukan local coffee shop dengan berbagai varian dan kenikmatan mereka sendiri. Nah, untuk ambience lokal coffee shop itu dinilai sangat cocok untuk kebutuhan generasi milenial, mendorong para usaha melirik bisnis ini sebagai potensi yang baik untuk menjalankan bisnisnya, terutama banyaknya milenial yang sekarang berada di era pandemi yang membutuhkan lokasi yang strategis untuk bisa berproduktif lebih baik. Mereka cenderung memilih untuk lokal coffee shop. Oke, boleh di next. Nah, untuk penelitian ini berfokus pada pandangan lokal coffee shop, pada faktor persepsi kualitas produk, persepsi kualitas layanan, dan desain layanan produk. Dengan ketiga hal itu, lokal coffee shop bisa memahami unit bisnis mereka secara lebih baik, jadi bisa membentuk hubungan yang positif pada nilai layanan mereka, dan kemudian itu akan berpengaruh pada kemungkinan untuk mendorong konsumen menjadi memiliki niat kunjungan kembali yang akan memperbesar profit mereka sendiri. Kayak boleh di next. Nah, harapannya hasil penelitian ini dapat membantu unit bisnis dalam mengelola sustainability local coffee shop dan pada akhirnya menciptakan profit growth bagi usahanya. Karena dengan banyaknya local coffee shop di Surakarta sendiri, ada banyak kemungkinan untuk local coffee shop tersebut bisa tumbuh dan tenar di kalangan local coffee shop lain, namun ada juga kemungkinan yang membuat mereka terpuruk dan cenderung untuk gulung tikar. Jadi perlu untuk dilakukan penelitian ini agar bisa membantu mereka dalam sustainability. Oke, boleh di next. Untuk perumusan masalahnya sendiri, banyak lokal coffee shop yang kurang memahami lingkup bisnis mereka sehingga potensi mendapatkan lebih banyak konsumen kurang dapat diserap karena terdapat faktor-faktor yang belum dikelola dengan baik. Studi tentang supply chain profit dapat membantu mengatasinya dengan pemahaman hubungan antara corporation, employees, dan customers secara lebih detail. Pemahaman unit bisnis pada sisi employees mencakup service quality perception, product quality perception, dan service design produk. Pemahaman sisi employees pada model SPC dapat memberikan dampak berikutnya pada sisi customer, yaitu satisfaction dan intention to revisit, sehingga unit bisnis dapat mendorong kemungkinan dalam mengelola sustainability local coffee shop, sehingga dapat terus berbisnis hingga mendapatkan profit growth bagi company atau unit bisnis. Tujuan penelitian kami, yang pertama, adalah dapat menganalisis konsep yang cocok pada desain produk dan layanan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apakah peningkatan kualitas produk berpengaruh positif pada tingkat kunjungan kembali yang meningkatkan perkembangan pendapatan. Manfaat penelitian kami, penelitian ini sebagai wadah bagi peneliti untuk bisa mengimplementasikan ilmu manajemen pada praktik lapangan hingga menghasilkan inovasi baru pada desain produk dan layanan, serta peningkatan kualitas produk dan layanan pada sebuah unit bisnis. Yang kedua, penelitian ini bisa menjadi referensi untuk menyelesaikan masalah di bidang yang sama bagi unit bisnis lain. Yang ketiga, unit usaha bisnis yang diteliti dapat menerapkan langsung hasil penelitian pada proses bisnis mereka dan mendapatkan jawaban atas masalah pada unit bisnis tersebut. Untuk bab kedua adalah tinjauan pustaka. Landasan teori. Untuk produk quality perception, perusahaan memastikan dalam kelangsungan usaha bisnis lebih teliti pada kualitas produk yang dirasakan oleh konsumen. Service quality perception. Service quality merupakan hal yang perlu ditekankan pada tenaga kerja. Sejauh mata memandang, banyak perusahaan yang hanya mengedepankan kualitas produk dan sedikit mengesampingkan service quality. Service produk design. Perlu pengembangan lebih pada desain produk sehingga bisa memberikan varian produk yang cocok untuk segmen pelanggan lokal coffee shop yang dituju. Service value. Nilai layanan menjadi istilah dengan beragam definisi yang berbeda dan bervariasi. Nilai
Nilai terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan pelanggan. Customer satisfaction. Unit bisnis perlu memiliki strategi yang tepat mengenali, memenuhi, dan memberikan kepuasan pada kebutuhan pelanggan yang menjadi sentral dalam unit bisnis. Intention to revisit. Minat perilaku konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa dari pemberi jasa yang sama sangat ditentukan oleh pengalaman kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan sebelumnya. Revenue growth. Pada setiap unit bisnis membutuhkan kegiatan bisnis yang lancar, berupa konsumen yang berdatangan kembali dan menikmati produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, baik. Kita masuk ke dasar hipotesis. Nah, dalam penelitian ini ada 3 hipotesis yang dikaitkan dengan persepsi kualitas produk yang pertama. Persepsi kualitas produk itu baik di mata konsumen akan dinilai akan dorong kepuasan mereka sebagai seorang pelanggan. Nah, unit bisnis ini ingin bisa mengambil kesempatan untuk meningkatkan kunjungan kembali konsumen pada local coffee shop pada persepsi kualitas produk yang baik, sehingga bisa mendapatkan profit growth yang lebih baik lagi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwa tingkat kunjungan kembali itu menyatakan variabel yang berpengaruh secara positif dan signifikan pada konsumen untuk berkunjung ke local coffee shop kembali dengan persepsi kualitas produk yang juga baik. Nah, hipotesis yang pertama adalah persepsi kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan positif pada kepuasan pelanggan dan tingkat kunjungan kembali yang meningkatkan perkembangan pendapatan. Oke, boleh di next. Nah, untuk hipotesis yang kedua adalah bersangkutan dengan persepsi kualitas pelayanan. Nah, layanan itu menjadi aspek yang melingkupi tiap unit bisnis menjalankan bisnisnya. Local coffee shop itu perlu memperhatikan kualitas layanan unit bisnis mereka selain menyediakan produk menu yang mereka tawarkan. Nah, penelitian sebelumnya yang kita sebagai jadikan acuan itu menyebutkan bahwa ada hubungan antara persepsi kualitas pelayanan dengan tingkat kunjungan kembali yang berkaitan dengan kepuasan konsumen terhadap kecepatan pelayanan. Nah, hipotesis keduanya adalah persepsi kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan positif pada kepuasan pelanggan dan tingkat kunjungan kembali yang meningkatkan perkembangan pendapatan. Okay, next. Yang berikutnya ada desain produk layanan, bahwa local coffee shop itu menawarkan menu mereka sebagai produk yang didesain untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen yang masuk dalam segmen mereka. Penelitian sebelumnya oleh tahun 2017 menyatakan bahwa desain produk layanan yang dipersonalisasikan pada segmen pelanggan perlu mencapai keragaman produk layanan untuk bisa memenuhi pelanggan sebanyak mungkin. Sehingga penghematan biaya dan usaha bisnis untuk mendesain suatu produk layanan bisa dilakukan secara massal. Jadi kita simpulkan bahwa hipotesis ketiga adalah desain produk layanan memiliki pengaruh yang signifikan dan hubungan positif pada kepuasan pelanggan dan tingkat kunjungan kembali yang meningkatkan perkembangan pendapatan. Oke, boleh di next. Berikut adalah kerangka pemikiran dari proposal penelitian kita bahwa dari Susplay Profit Chain ini ada employees, customer, dan kembali lagi ke company itu sendiri atau unit bisnis itu sendiri. Pada employees itu kita ada 3 variabelnya, yaitu service quality perception, product quality perception, dan service product design, yang item-itemnya itu akan saling berpengaruh pada service value, kemudian langsung menuju pengaruhnya pada customer yang bisa menyebabkan bahwa customer itu memiliki satisfaction tingkat yang baik, kemudian dari tingkat satisfaction itu akan berkembang sebagai intention to revisit gitu. Jadi berikutnya dari hasil intention to revisit customer ke local coffee shop itu pada akhirnya akan memenuhi revenue growth dan kembali lagi ke bagian company atau unit bisnis untuk bisa terus mengembangkan 3 variabel dalam employee mereka. Itulah yang kita ambil sebagai model konseptual sesuai profit chain kita. Oke, boleh di next. Oke, untuk bab 3 sendiri terdapat metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian akan difokuskan pada 15 local coffee shop yang beroperasi di Surakarta dan memiliki rating yang baik berdasarkan Google Recommendation. Desain penelitian experimental research digunakan dengan membatasi spesifikasi calon responden. Pengukuran variabel. Penelitian ini akan mengukur item dari variabel studi sebelumnya mengenai service quality perception, product quality perception, dan service design produk. Kemudian item yang diukur ini diverifikasi dengan melakukan reliabilitas dan validitas sehingga dapat mengembangkan konstruksi model teoritis yang komprehensif. Teknik pengambilan data. Untuk mendapatkan generalisasi hasil, 3 surveyor akan memproses izin penelitian pada 15 local coffee shop sekaligus melakukan penjelasan tentang survei serta tujuan survei pada manajer, sehingga surveyor dapat
mendapatkan bahan item pertanyaan terkait SPQ, PQS, dan DPS dari para manajer yang akan digunakan dalam survei. Surveyor juga berencana akan mewawancarai 45 pegawai lokal coffee shop dan 150 pelanggan yang datang di lokal coffee shop yang menjadi objek penelitian. Okay, next. Nah, yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Berhubung, oke, boleh dikembaliin sebentar. Nah, berhubung kita melakukannya dengan survei itu akan dilakukan selama 2 minggu, dan untuk mengumpulkan hasil survei yang sebelumnya telah dibagikan pada pegawai dan konsumen di 15 lokal coffee shop. Nah, hasil tanggapan survei yang telah terkumpul, kemudian perlu peneliti milah untuk tanggapan kuesioner yang baik yang bisa digunakan untuk penelitian. Nah, hasil tanggapan kuesioner yang tidak memiliki jawaban meragukan dan tidak berpotensi menyebabkan kesalahan sistematik dalam penelitian dianggap sebagai tanggapan kuesioner yang baik. Berdasarkan ketentuan tersebut, jumlah akhir biasanya akan memiliki jumlah akhir hasil tanggapan kuesioner biasanya akan yang dapat digunakan itu biasanya akan memiliki jumlah yang cenderung lebih sedikit daripada jumlah total awal dari hasil tanggapan kuesioner yang diterima peneliti di awal akhir penelitian gitu. Klik next. Nah, setelah survei dan pengumpulan data selesai, yang dilakukan peneliti adalah teknik mengenai analisis data. Nah, teknik analisis datanya adalah data yang telah terkumpul dianalisis dengan PLSSEM atau Partial Least Square Structural Equation Modeling dengan tujuan agar peneliti itu tetap dapat menjaga keaslian hasil dari penelitian yang dilakukan. PLSSEM dilakukan dengan fokus pada dua pengukuran, yaitu measurement model dan structural model, yang juga disebut dengan outer model dan inner model. Oke, boleh di next. Untuk teknik analisis data selanjutnya adalah penelitian ini dilanjutkan untuk menggunakan pengujian validitas konvergen, yakni melalui nilai average variance extract atau AV. AV dinilai akan valid ketika indikator nilai AV sama atau lebih dari 0,5. Lalu dilakukan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat keandalan suatu kuesioner dari konsistensi jawaban responden. Analisis reliabilitas ini melalui pengujian composite reliability. Uji composite reliability dikatakan valid apabila nilainya lebih dari 0,7. Oke, next. Analisis data masih berlanjut pada uji korelasi determinasi, yang mana bisa mengetahui hubungan antara variabel dan kesesuaian hubungan model. Hasil analisis ini berupa data persentase besaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persentase pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat akan disajikan dalam data persentase besaran pengaruhnya. Nah, oleh paten Milt dan Newhart menjelaskan tentang nilai koefisien sekaligus tingkat pengaruhnya, yaitu pengaruh lemah, sedang, dan kuat. Pada nilai koefisien dalam rentang 0% hingga 25% disimpulkan mempunyai pengaruh yang lemah, 25% hingga 50% mempunyai pengaruh sedang, dan pada tingkat 50% hingga 75% mempunyai pengaruh yang kuat. Boleh di next. Oke, demikian presentasi proposal penelitian manajemen operasi dari kelompok 4. Apabila ada saran dan kritik, sangat diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.